Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau menjawab soal tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelum itu, perkenalkan, saya Zulfa Fitriani dengan NIM 2561 2010 088. Baik, saya akan langsung membacakan pertanyaannya. Pada tanggal 1 November 2025, Laras memulai usaha yang dinamakan Innovatek, sebuah perusahaan di bidang layanan teknologi. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan November 2025. Tanggal transaksi 1 November 2025. Laras menyetorkan uang tunai sebesar 40 juta sebagai modal awal ke dalam rekening perusahaannya. Tanggal 3 bulan November 2025, Innovatek membeli tanah untuk kantor seharga 25 juta, dibayar tunai. Tanggal 7 November 2025, membeli perlengkapan kantor secara kredit senilai 3 juta. Tanggal 12 November 2025, Innovatek menerima pendapatan jasa sebesar 10.500.000 secara tunai. Tanggal 20 November 2025, perusahaan membayar beban gaji 3.500.000, sewa 1.500.000, utilitas 750.000, dan beban lain-lain 500.000. Tanggal 27 November 2025, Innovatek membayar utang kepada pemasok sebesar 2 juta. Tanggal 30 November 2025, persediaan perlengkapan yang tersisa sebesar 1 juta. Tanggal 30 November 2025, Laras menarik uang tunai sebesar 3 juta untuk keperluan pribadi. Soal yang diminta, 1. Persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, 4 laporan keuangan lengkap, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, dan yang terakhir laporan arus kas. Nah, berikut adalah tabel persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 1, Laras menyetorkan uang sebesar 40 juta yang masuk pada akun kas dan modal. Pada tanggal 3, Innovatek membeli tanah seharga 25 juta yang mengurangi kas dan perlengkapannya bertambah. Pada tanggal 7, membeli perlengkapan secara kredit. Perlengkapannya bertambah dan utang usahanya juga bertambah. Tanggal 12, menerima pendapatan jasa. Kas bertambah, modal pun bertambah. Tanggal 20, membayar beban. Kas berkurang, modal juga berkurang. Tanggal 27, Innovatek membayar utang. Kasnya jadi berkurang, dan utang usahanya juga berkurang. Tanggal 30, perlengkapan awal dikurang sisa perlengkapan, yaitu 2 juta. Di tanggal yang sama, pada Laras mengambil uang di perusahaannya, atau disebut prive. Kasnya berkurang, modal juga berkurang. A. Laporan laba rugi. Jumlah pendapatan 10.500.000. Jumlah beban 8.250.000. Setelah itu, jumlah pendapatan dikurang jumlah beban, dan hasil tersebut menjadi laba bersih, yaitu 2.250.000. B. Laporan perubahan ekuitas. Modal awal 40 juta. Menambah atau mengurangi laba bersih sebesar 2.250.000, prive-nya dikurang 3 juta. Karena prive itu mengambil jadi modalnya itu berkurang. Modal awal 40 juta, menambah atau menguranginya minus 750, sehingga modal akhirnya 39.250.000. Modal akhir harus sama seperti tabel persamaan dasar akuntansi. C. Laporan posisi keuangan. Aset, yaitu aset lancar dan aset tetap. Total aset lancar yaitu 15.250 dan aset tetap 25 juta. Jumlah asetnya yaitu 40.250. Dan di sebelahnya, total liabilitas yaitu 1 juta, total ekuitas 39.250. Jadi, total jumlah liabilitas dan ekuitas yaitu 40.250.000. Hasilnya harus balance dengan aset. D. Laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi yaitu
Pendapatan jasa sebesar 10.500.000, pembayaran beban dikurang 6.250.000, pelunasan utang dikurang 2 juta. Arus kas netonya yaitu 2.250.000. Arus kas dari aktivitas investasi yaitu membeli tanah dikurang 25 juta. Arus kas pendanaan, setoran modal 40 juta, Prive dikurang 3 juta. Kas bersihnya yaitu 37 juta. Saldo akhir 30 November 2025 yaitu 14.250.000. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.